Hello guys, kembali lagi di UKM TV, channel tips dan kiat sukses UKM Indonesia. Bagaimana kabar Anda semua? Kami harap selalu diberikan kesehatan, happy, dan selalu semangat menjalani bisnis UKM-nya ya. Kali ini UKM TV akan membahas tentang tips mengelola keuangan UKM. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bantu share video ini di media sosial Anda sehingga dapat bermanfaat bagi teman-teman UKM Indonesia. Jika sudah, yuk langsung kupas satu persatu ya guys. Let's go, langsung saja. Tips mengelola keuangan UKM. Melalui berbagai promosi online yang bisa dilakukan secara gratis, setiap bisnis UKM yang baru muncul mendapatkan kesempatan yang besar untuk lebih dikenal masyarakat. Beberapa di antaranya ada yang langsung booming, sementara yang lainnya memerlukan promosi yang lebih giat lagi untuk mendapatkan konsumen. UMKM atau UKM yang sudah maju dan berkembang tidak serta-merta aman dari kegagalan finansial. Jika pemilik usaha tidak memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik, maka bukan tidak mungkin bisnis UKM mereka yang susah payah dibangun mudah jatuh bangkrut ketika masa-masa sulit seperti saat ini. Nah, untuk menghindari hal mengerikan tersebut, pemilik bisnis UKM mau tidak mau harus menguasai manajemen keuangan dengan baik. Berikut beberapa tips mengatur keuangan bisnis UKM. Atur pembukuan dengan baik. Sebagai seorang pengusaha, Anda harus mampu membukukan setiap pendapatan atau biaya yang dikeluarkan untuk menunjang bisnis Anda. Jika tidak, maka hal itu bisa sangat krusial bagi bisnis Anda. Jika pembukuan tidak diatur dengan baik, maka sulit bagi Anda untuk mengetahui perkembangan bisnis, baik itu untung atau rugi. Selain itu, Anda juga mungkin akan kesulitan dalam meminimalisir resiko kehilangan aset, produk, atau barang maupun uang. Sistem pembukuan saat ini juga sudah banyak berkembang, jadi tidak hanya manual dicatat dalam buku kas Anda, namun Anda bisa juga memanfaatkan pembukuan digital yang banyak ditawarkan di aplikasi handphone atau aplikasi komputer secara gratis. Di dalam sebuah pembukuan yang baik, Anda perlu mengetahui hal-hal dasar di dalamnya, diantaranya penghasilan bruto atau kotor. Ini adalah jumlah total uang yang kamu terima dari pelanggan, pembeli, atau klien sebelum dikurangi oleh yang namanya pengeluaran usaha. Pengeluaran usaha adalah semua biaya-biaya yang terkait atau bersumber dari operasional usaha yang Anda jalankan. Contohnya, gaji, sewa kantor, atau sewa kios, pajak, modal dasar barang, dan yang lainnya. Setelah penghasilan bruto dikurangi dengan pengeluaran usaha, maka Anda akan mendapatkan yang namanya net profit atau keuntungan bersih. Bila angka net profit positif, artinya bisnis Anda sudah mulai untung. Bila angkanya negatif, artinya bisnis Anda sedang rugi. Bila angkanya 0, artinya Anda baru hanya meraih yang namanya BEP atau break even profit atau istilahnya impas atau mungkin dikenal dengan balik modal. Biasanya saat memulai usaha, ada modal awal yang cukup besar dan modal untuk pemasaran pertama. Jadi adalah wajar bahwa kebanyakan usaha masih belum untung di awal. Jadi BEP merupakan salah satu tolak ukur pencapaian yang penting bagi UKM. Cari dulu berapa banyak modal awal dan modal operasional yang dibutuhkan supaya Anda bisa membuat target penjualan yang wajar. Selain BEP, yang penting untuk diawasi juga yakni cash flow atau arus kas. Arus kas sangat penting bagi semua bisnis, tidak hanya UKM atau UMKM. Selain memiliki likuiditas atau uang tunai yang siap digunakan membayar tagihan teramat penting. Banyak perusahaan besar yang sudah untung sekalipun memiliki masalah arus kas, karena pembayaran dari klien diterima dalam waktu tidak sesuai atau tidak pas dengan waktu keluarnya modal operasional atau tanggal pembayaran tagihan. Jadi, ditagihnya bulan ini bisa saja klien membayarnya di bulan berikutnya. Sehingga sangat penting untuk selalu menyisihkan sebagian penghasilan usaha untuk menjaga agar arus kas selalu lancar.
Selalu pantau biaya yang dikeluarkan. Jangan malas untuk memantau setiap biaya yang dikeluarkan untuk menunjang operasional bisnis Anda. Sekecil apapun itu, dengan demikian Anda dapat mengetahui dengan pasti kemana uang itu pergi. Dengan mengetahui detail pengeluaran dengan baik, Anda dapat meminimalisir potensi kerugian pada bisnis Anda. Buat proyeksi keuangan. Anda harus memiliki proyeksi keuangan atau rencana keuangan yang jelas agar Anda dapat menyusun rencana bisnis ke depan dengan baik. Rencana bisnis utama yang Anda buat selanjutnya akan membantu Anda dalam mengantisipasi dan mengatasi kemungkinan hambatan yang akan datang selanjutnya. Pisahkan akun bank pribadi dan akun bank bisnis Anda. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pelaku bisnis UKM atau UMKM pemula adalah mencampur uang bisnis dan keuangan pribadi. Jika hal ini dilakukan, maka potensi kerugian yang tidak dapat dijelaskan akan muncul serta nantinya akan memusingkan ketika berhadapan dengan perpajakan. Selain memusingkan terhadap perpajakan, kita juga memusingkan diri terhadap kemana uang tersebut lari. Bisa saja uang pada bisnis Anda pakai untuk berbelanja atau shopping. Jadi, sebelum siap meluncurkan bisnis UKM atau UMKM Anda, pastikan Anda memiliki dua akun bank yang berbeda. Satu untuk pribadi dan satu untuk bisnis. Memisahkan uang bisnis Anda akan membuat pengukuran profitabilitas lebih mudah dan membantu Anda melacak pengeluaran dengan benar. Pantau setiap pinjaman pribadi atas bisnis Anda. Jangan hanya karena Anda memiliki bisnis itu sendiri, Anda melupakan setiap uang yang Anda pinjam dari bisnis Anda sendiri. Anda harus tetap memantau dan menyimpan catatan yang akurat semua pinjaman pribadi atas bisnis Anda. Hal ini perlu dilakukan agar ketika bisnis Anda mulai menghasilkan uang, Anda dapat dengan mudah membayar kembali setiap uang yang Anda ambil dari akun perusahaan Anda terlebih dahulu sebelum membayar pajak atas laba yang tersisa. Gaji diri Anda terlebih dahulu. Menggaji diri sendiri? Loh, kan semua keuntungan milik sendiri. Bukan begitu maksudnya Ferguson. Ketika bisnis Anda membuat untung, Anda sebaiknya tidak melahap semua keuntungan tersebut. Ada baiknya Anda memulai dengan menggaji diri Anda sendiri, misalnya mulai dengan 10% dari total keuntungan, sedangkan sisanya Anda simpan untuk mengembangkan bisnis Anda. Metode ini adalah cara yang baik untuk menyisihkan uang secara konsisten dan untuk menguji profitabilitas bisnis Anda. Selain itu, hal ini juga bisa membantu Anda menyediakan jaring aman untuk mengeluarkan dana tak terduga di masa yang akan datang, guys. Tetap berhemat. Meskipun Anda menggaji diri sendiri, Anda harus tetap berhemat sehemat mungkin. Jangan karena Anda memiliki bisnis yang menguntungkan, Anda bersikap seolah-olah bisnis Anda akan untung selamanya. Sebisa mungkin Anda menetapkan gaji serendah yang dapat Anda terima tanpa melupakan tunjangan wajib, semisalnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan yang lainnya untuk karyawan Anda dan untuk diri sendiri tentunya. Setiap sikap hemat yang Anda lakukan akan memberi Anda lebih banyak fleksibilitas di bulan-bulan sulit di masa mendatang. Hemat biaya perjalanan. Seorang pebisnis biasanya memiliki mobilitas yang tinggi, namun tak jarang di antara mereka yang berpoya-poya saat melakukan perjalanan bisnis tentunya. Nah, untuk meminimalisir biaya besar, Anda sebaiknya merencanakan perjalanan bisnis Anda seolah-olah Anda sendiri yang membayarnya. Intinya, Anda tidak perlu bermewah-mewah untuk sekedar tidur atau bermalam dan cara untuk pergi dari tempat bisnis ke tempat pertemuan. Jadi, hal apapun yang dilakukan di dalam mobilitas perjalanan untuk usaha Anda harus tetap berhemat ya guys. Pertimbangkan untuk menyewa daripada membeli. Menyewa peralatan alih-alih membeli yang baru dapat membantu Anda terhindar dari biaya perawatan. Menyewa juga dapat mencegah Anda membayar lebih pada peralatan yang hanya diperlukan untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktu pendek. Hal yang sama juga berlaku pada ruang yang Anda butuhkan untuk operasional bisnis. Dengan demikian, Anda dapat melakukan ekspansi atau relokasi tempat usaha Anda dengan mudah jika sewaktu-waktu diperlukan. Hati-hati saat melakukan ekspansi.
Ketika Anda melihat perkembangan dalam bisnis, Anda mungkin berpikir untuk melakukan ekspansi. Namun Anda harus memastikan hal tersebut dilakukan dengan mantap dan bijak. Menggunakan uang dalam jumlah yang besar untuk ekspansi yang terlalu cepat dan terlalu drastis bisa menjadi bencana bagi bisnis Anda. Nah, itu beberapa tips yang perlu dilakukan di dalam mengelola keuangan di situasi seperti saat ini. Masih situasi corona, guys. Dan masih ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan di dalam mengelola keuangan selama Anda mengetahui mana biaya tetap atau fixed cost dan mana saja biaya variabel atau variable cost. Dunia usaha di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, mulai dari usaha konvensional hingga saat ini hampir semua usaha berbasis internet, baik dari sisi pemasaran hingga prosedur kerja di dalamnya. Namun, tidak sedikit dari kita yang kesulitan untuk memilih jenis usaha yang menjanjikan yang akan kita geluti. Alasannya juga beragam. Ada yang sulit memulai usahanya karena kekurangan modal, kurangnya pengalaman, tidak punya pengetahuan bisnis, tidak mengerti cara pemasaran bisnis, dan kendala lainnya. Tentu saja, semua kendala dan tantangan ini tidak membuat kita berhenti berusaha dalam membangun bisnis sendiri. Karena setiap usaha memang akan selalu punya tantangan tersendiri yang harus dilalui agar tercapainya sebuah kesuksesan bisnis. Terima kasih kepada sahabat UKM TV yang masih tetap menyimak informasi ini sampai di menit ini. Hidup ini merupakan perputaran usaha yang memiliki tujuan yang sama, yaitu kesuksesan dan kesejahteraan hidup. Dan yakinlah, semua memulainya dari sebuah proses yang sama, guys. Proses dari bawah hingga ke atas. Namun, pernahkah Anda berpikir cara cepat mencapai kesuksesan dan kesejahteraan hidup tersebut? Seperti salah satu quote mengatakan, "Don't put your egg in one basket." Jadi, jangan menaruh telur Anda pada satu keranjang saja. Jadi, jika kita sudah memiliki pekerjaan ataupun income yang tetap atau memiliki modal walaupun terbatas, sebaiknya Anda membuat sumber income lainnya dengan membuat usaha apapun sesuai skill dan pengalaman yang Anda miliki. Karena sudah pasti tidak selamanya kita bisa bekerja di sebuah perusahaan milik orang lain, guys. Jadi perlu pikirkan hal tersebut. Buka semua segala keran rezeki ataupun income tambahan lainnya untuk menunjang kehidupan Anda mencapai sebuah kesuksesan dan kesejahteraan hidup tentunya. Sekian dulu video dari kami tentang tips mengelola keuangan UKM. Support terus channel UKM TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta subscribe, guys. Dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Jangan lupa untuk di-share video ini ya di media sosial Anda sehingga dapat bermanfaat bagi teman-teman UKM Indonesia. Terima kasih, salam UKM TV. Sukses selalu UKM.